One minute later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nesya Destiana Nugraha dari kelas 10 AKL 3 mau menjelaskan materi tentang koneksi antar ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. A. Aspek ruang. Yang pertama, wilayah pantai. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Yang kedua, wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 ada waktu lampau. Waktu lampau yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah terlalu kita tidak dapat diulang kembali. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Yang kedua, waktu sekarang. Waktu sekarang yaitu waktu di saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas kehidupan seseorang. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. Contoh lainnya, jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup. Nah, yang ketiga, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang yaitu waktu yang belum dilalui. Contohnya, pemerintahan daerah yang menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Yang pertama, kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. A. Wilayah lerang pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Sedangkan B. Wilayah dataran yang rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu yang hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Nah, yang kedua, kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contohnya wilayah A, Jayapura, merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Contoh wilayah B, Kalimantan, dengan karakter tanah gambut, banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. Yang ketiga, keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. A. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. Yang keempat, lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Berikut syarat interaksi keruangan. Yang pertama yaitu complementarity, yang kedua intervening opportunity, dan yang ketiga transferability. Nah, kira-kira itu artinya apa ya?
Yang pertama, complementarity, yaitu saling melengkapi. Complementarity atau saling melengkapi yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, intervening opportunity atau kesempatan antara. Intervening opportunity atau kesempatan antara yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Yang terakhir, transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun, jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. A. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. B. Infrastruktur jaringan komunikasi. Hadirnya telepon dan internet seolah mendapatkan jarak dan waktu segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dengan waktu yang real time. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. Syarat interaksi keruangan. Contoh, jika wilayah A memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan wilayah B, terjadilah hubungan penawaran dan permintaan antara keduanya yang bersifat saling melengkapi atau complementarity. Begitupun sebaliknya, jika wilayah B memproduksi sesuatu yang dibutuhkan wilayah A, akan terbentuk kondisi saling melengkapi. Sementara itu, intervening opportunity atau kesempatan antara terjadi jika lokasi C menawarkan komoditas yang sama dengan wilayah B dan lokasi yang lebih dekat dengan wilayah A akan cenderung memilih wilayah C dibandingkan B. Interaksi antara wilayah A dan B akan tergantikan dengan interaksi antara wilayah A dan C. Pada transferability, infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi harus ada untuk mendukung interaksi antara A dan B. Infrastruktur tersebut harus memiliki kapasitas dan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan interaksi. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Pusat perdagangan yang menjadi titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Contoh, pusat perdagangan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Yang kedua, pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. Yang ketiga, pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. Yang keempat, pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu yang kedua adalah pusat produksi lokal. Pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. Yang kedua, pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. Yang ketiga, pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. Dan yang keempat, pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. Selain perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal, interaksi keruangan dan waktu juga berpengaruh pada perkembangan sarana dan prasarana, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi pekerjaan, dan perubahan sosial. Bentuk interaksi keruangan. Yang pertama, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Yang ke-1, imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Dan yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat,
Ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Dan yang kedelapan, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. Yang kesatu, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website. Merupakan jejaring di dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Yang ketiga, transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain di antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah yang lain. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.